Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya salatku wa nusuki. Ini nusuk salah satu bentuk ibadah, yakni penyembelihan. Ya, penyembelihan. Jadi sembelihanku, jadi termasuk itu sumpah yang senantiasa kita lakukan. Wa nusuki wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, ini adalah lillahi rabbil alamin. Karena itu sekalian, bulan depan ini kita masuk salah satu bagian dari penyembelihan, salah satu bentuk ibadah yang memiliki karakteristik tersendiri. Ya. Saya melihat sekalian dan merenungkan penjelasan para ulama. Ya, coba kalau ada orang yang lahir di usia kelahirannya 7 hari, seperti banyak hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa karena Rasulullah SAW, bahwa Nabi itu SAW akka, dia memotongkan atau menyembelih, ya, atau memisahkan. Ya, Nabi SAW itu memotongkan cucunya Hasan dan Husain di saat umurnya yang umur 7 hari. Beliau memotongkan, khusus pemotongan namanya kita sebut dengan akka, itu yang kita sebut dengan akikah. Ada penyembelihan waktu kelahiran. Ternyata Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis, karena banyak hadis beliau dari beliau. Ternyata hikmah yang paling besar supaya anak ini tumbuh tidak mengikuti nafsu kebinatangan dalam dirinya. Ya, itu salah satu hikmah terbesar supaya syariat simbolkan ini. Perjalanan manusia ada sesuatu yang mesti dijauhi. Cara menjauhinya kadang seperti harus dibelah, kadang harus dipotong, harus diputus. Maka salah satu syariatnya adalah menyembelih seekor kambing. Begitu juga kalau pernikahan, Mbak, sunnahnya itu minimal menyembelih seekor kambing. Ya, sebagai bentuk peresmian sebuah pernikahan. Supaya apa? Dalam mengurus perjalanan rumah tangga itu jangan gaya dan cara binatang yang kita pakai, potong dan sembelih. Minimal kambing. Ketika Abdurrahman bin Auf, orang terkayanya, tapi dia tidak menyembelih, maka Nabi suruh. Nabi menyuruh untuk amarani bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabsin. Nabi menyuruhku untuk menyembelih seekor kambing dalam memulai sebuah pernikahan untuk mengumumkan. Begitu juga bagi jamaah haji yang memilih haji tamattu, haji yang sedikit bersenang atau singkat dengan mendahulukan umrah baru haji, padahal di musim haji, maka dia berumrah lebih dahulu, maka wajib dia mengalirkan darah dengan cara memotong kambing. Padahal ini berhaji. Apa hikmah dibalik semua ini, ya sekalian? Ternyata untuk bisa sampai kepada Allah melalui ibadah haji atau ibadah umrah, itu yang penghalang terbesar adalah yang bernama nafsu. Ketika Imam Ibnu Katsir menjelaskan tafsir fa'alhamaha, ketika Allah Subhanahu wa taala ilhamkan manusia itu al-fujur wa taqwaha fa'alhamaha fujur, beliau mengatakan adalah setiap manusia itu diberi potensi namanya fujur atau nafsu.
Nafsu inilah menjadi kadang-kadang menghalangi kita, menghalangi yasudduna an sabilillah, menghalangi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengarahkan lawannya untuk nafsu ini atau fujur adalah takwa, maka kita potong itu nafsu. Simbol ibadah kita adalah menghadirkan keagungan Allah, kebesaran Allah. Lewat banyak kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya tauhid. Hadirkan kembali kebesaran keagungan Allah, lalu tenggelamkan dan potong yang bernama nafsu. Pantas waktu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah perintah inni azbauka fanzur maza tara, maka dia memanggil anaknya dan anaknya setuju. Falamma aslama wa tallahul jabin, dia baringkan anaknya di atas pelipisnya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan Allah memanggilnya Ibrahim, kau sudah lulus. Wa fadainahu bizibhin azim, kata Allah, maka kami gantikan dengan sembelihan bizibhin, dengan sembelihan azim, sembelihan agung, sembelihan yang besar. Ternyata dalam mengurusi anak, mengurusi anak dan menyerahkan diri Pak total, salah satu yang mesti dipotong adalah nafsu kita. Banyak nafsu dalam diri kita Pak, inilah penghalang terbesar. Kadang azan berkumandang, kita asyik dengan sesuatu, itu yang mau dipotong Pak. Banyak keinginan-keinginan kita, banyak kesenangan-kesenangan kita belum tentu sesuai dengan maunya Allah, itu yang mau dipotong. Belajar memotong hawa nafsu disimbolkan dengan memotong hewan. Jadi menyembelih hewan kurban bukan cuma sekedar hewan kurbannya Pak kita potong sesungguhnya, tapi belajar memaknai dan memahami sebuah syariat ini.